Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu menceritakan bahwa saat dirinya berada di daerah perbatasan wilayah Arish di negeri Mesir, ia melihat sebuah kemah kecil. Kemah tersebut menunjukkan pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki. Namun kondisi laki-laki tersebut sedang berbaring dengan keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Telinganya sulit mendengar, matanya tidak bisa melihat, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Lelaki tersebut berkata, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu pun menemuinya dan berkata, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan dari langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Abdullah bin Muhammad radhiyallahu an kembali bertanya, "Bersyukur atas apa?" Laki-laki pemilik kemah itu menjawab lagi, "Tidakkah engkau melihat Dia telah menganugerahkan aku lesan yang senantiasa berzikir dan bersyukur? Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pula yang menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Jawab laki-laki yang ada di kemah itu. Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu pun menyanggupi dan pergi untuk mencari anak laki-laki itu. Setelah beberapa saat mencari, Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu malah mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa, yang ternyata seorang anaknya laki-laki yang sudah diterkam oleh singa, putra dari pemilik kemah itu. Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu pun bingung bagaimana cara mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu. Ia kembali dan berkata dengan tujuan menghibur, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Laki-laki itu menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." Kemudian Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Laki-laki itu pun menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Laki-laki itu menjawab, "Ia bersabar." "Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?" Laki-laki itu menjawab, "Ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku?" Kemudian barulah Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu berkata, "Saudaraku, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu
dan menyabarkan engkau. Tak ada kaget sedikit pun di raut mukanya. Kemudian laki-laki pemilik kemah ini mengatakan, Alhamdulillah, yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diadab di neraka. Tak lama lelaki itu menarik napas panjang lalu meninggal dunia pula. Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu pun membaringkannya di tangannya. Lalu Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu berinisiatif menutupi sang lelaki dengan jubahnya hingga lewatlah 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Salah seorang dari pengendara kuda berkata, "Wahai saudaraku, apa yang terjadi padamu?" Kemudian Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu pun menceritakan kepada mereka apa yang terjadi dan dialaminya. Ia pun meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki kemah tersebut. Mereka bertanya, "Siapa dia?" Lalu Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu pun menjawab, "Aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan." Keempat laki-laki itu meminta untuk membuka penutup wajahnya karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Kala dibuka, tiba-tiba mereka tersentak lalu menciumi dan menangisinya dan berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur." Kemudian mereka berkata, "Ini adalah Abu Qilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut." Perlu diketahui bahwa jabatan hakim atau qadhi ini adalah suatu jabatan khusus di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang mulia pada saat itu, namun Abu Qilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad radhiyallahu an bersama-sama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengkafani, dan menyalatkan Abu Qilabah. Inilah kisah inspiratif yang semoga kita bisa memetik pelajaran darinya, bahwa kesabaran akan menentukan jalan hidup kita dan akan menentukan keselamatan kita dunia dan akhirat. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan semoga bermanfaat.